Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memuliai Ki Quraatin Adat ingkang dimuliakan Gusti Allah. Allahu Akbar itu kullu ma siwallahi aswat. Ketika kita berlafal Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka ini yang saya pahami dari ngaji obrolan itu, maka selain kullu ma siwallahi aswat, selain Allah itu kecil. Ketika ada beban apapun, mudah-mudahan ini ke khusus, supaya bisa khusus, maka ya apapun selain Allah yang menimpa pada diri kita itu kecil, sangat kecil, maka istitafdil sangat kecil, nggak terduga, sesuatu yang nggak kita harapkan terjadi barusan saja, sangat kita tidak harapkan, bahkan menjengkelkan, bahkan membuat kita sangat emosional, terjadi di hadapan mata kita dan bahkan memalukan. Maka ketika kita berikhtiar dengan jam terbangnya Menjemah Tauhid yang saya ikuti dari obrolan-obrolan itu, ya kita menerjemahkan bagaimana Allah itu Maha Besar dan selain Allah itu sangat kecil. Yang terjadi itu sangat kecil gitu. Udah dinikmati saja. Nah ini yang selalu saya ingat dari Romayai. Jadi saya enggak mau curhat itu enggak jadi. Mau curhat ketika habis, saya mempunyai kebiasaan ke istri, Dek, ayah tak berangkat dulu hari Minggu itu, kalau obrolan itu lebih awal, supaya sholat Romayai itu di sebelum ngaji obrolan. Kalau mepet asar, nanti ayah sholatnya itu setelah obrolan. Maksudnya itu ada sesuatu yang ingin saya dapatkan dari Romayai. Belum saya sampaikan Romayai pun mentinggalkan dinikmati mawon bah. Nah sudah terjawab itu. Ya saya akhirnya menerjemahkan bahwa ya iya memang yang terjadi itu adalah ya sangat kecil, dan itu nilainya kalau kita bisa menghayati lebih dalam, ternyata ada kenikmatan tersendiri, dan saya yakin dari kita merasakan itu ada siklus-siklus yang membuat kita itu ada pada titik memperoleh kenikmatan tersendiri, dan itu tidak bisa diukur. Romayai dengan ulasannya tadi itu kan basisnya itu pendekatan pengalaman spiritual. Semua doa-doanya itu dengan dimensi yang mutu dan kualitas yang berbeda. Beda dengan saya kalau sholat munjiat itu tidak diri autori. Tapi menurut Romayai, kalau kita punya sanad ke Romayai, insya Allah itu yang besarkan saya. Insya Allah kita akan katut begitu. Tabunan yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan Habib. Sampaikan secara singkat. Pilih yang syukur atau yang awal. Kenapa langsung kalau panggil? Supaya anak ini tidak persiapan. Kalau persiapan itu nanti dipoles. Kalau spontanitas yaitu asli alam. Jadi pinten persen apa itu nyelak kayak mandi di pesantren. Nah, sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sedikit menyampaikan mengenai kesimpulan yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Kolowau, yakni tentang betapa nikmatnya ketika kita semua ada masalah,
ketika kita sedang diuji oleh Gusti Allah, entah itu dengan ujian yang kita anggap berat, yang bisa kita itu menganggapnya itu berat, seakan-akan kita tidak bisa untuk melewatinya. Akan tetapi tadi Romoe telah menjelaskan bahwasanya semua itu harus disyukuri. Kenapa? Karena apapun yang ada di dunia ini, baik yang kecil maupun yang besar, entah itu cobaan yang kecil ataupun yang berat, itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi jalan yang terbaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sikat. Mau pilih yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya mulai masuk ke malam berkaitan dengan syukur. Saya memahaminya sederhana. Selalu saya itu berupaya menikmati keadaan. Sederhana ini non-pondok sepeda, ambil bawa pajero, nikmati bodoh. Dari orang-orang motor kamu tuh nikmati bodoh. Tergantung yang berbuat. Nah, kebetulan saya mengenal beliau ya, Pak Yai ini, insya Allah yang betul lepat 92 ya ini. Mulai 92. Nggih. Nggih. 92, 93 mulai aktif mengikuti kegiatan istiqosah dan berikan Jombang, dan masih kalah dengan Batak. Nah, saya santri di Singaputi dan juga akan menjadi wali santri. Saya cerita sedikit aja. Saya kebetulan nggak ada muda yang menurut saya luar biasa, muda saya itu luar biasa. Saking luar biasanya sehingga ketika anak saya minta pilihan, karena kebetulan misalnya namanya itu anaknya Pak D-nya itu di pondok ya dekat-dekat, mintanya kumpul, saya tidak mau. Sampai ini luar biasa. Karena luar biasa sehingga harus disinggaputi. Kalau pondok lain saya nggak mau tadi, dan tidak akan mungkin mampu untuk menghadapi anak saya. Dan saya itu tidak pernah marah sama anak, kecuali hal yang membahayakan. Ada dua, membahayakan nang awake atau ke orang lain. Saya pasti marah. Kelas 5 tahu nggak bisa baca, saya nggak marah. Nggak marah. Kemarin pula dapat laporan, adik merokok, ya tak panggil, merokok. Iya, nggak marah saya, tak bilang enak. Enggak apa kok merokok lagi. Luar biasa katanya itu. Maka harus disinggaputi. Soalnya nggak bisa disebut diri nih ke aku gitu. Nggak ada yang. Maka saya nggak percaya. Karena saya juga pernah mondok sehingga saya tahu bagaimana teknik cara mendidik santri. Tadi Pak Najib sudah menyinggung adab, cara membangun yang santri. Lunyon sewu. Zaman saya dulu itu buyung itu kapan bawa ceret sampai dipanggil Pak Ceret. Bangunin aja di kecil-kecil ini sirai. Kalau yang pondok sebelah ini yang dekat pakai semprotan ini. Apa? Semprotan yang cukup itu. Tidak manusiawi. Tapi kalau di Singaputi yang tata Najib tadi itu untuk bangunan itu masih menjaga. Dengan anak itu dalam pondok-pondok ini saya dilarang banget. Maka saya nggak percaya. Dan keadaan itu harus saya syukuri,
harus saya syukuri. Karena itu bagian dari pelajaran saya. Saya nggak bisa marah karena apa? Karena saya juga seperti itu dulu. Dan ini berproses. Moga-moga jenengan sebagai wong tua sabar. Saya juga berupaya belajar untuk sabar, dan yakin sabar mesti barokah. Saya ini pengalaman dari beberapa kejadian-kejadian. Saya nggak punya ada angen-angen gitu. Haji nggak angen-angen. Hak demi Allah nggak ada angen-angen itu haji. Pagi ditelepon sama soleh di Mekah ketika kebetulan lupa sama Pak Yai. Pagi Jumat saya tidak ketemu. Maka jelasan saya tahu bahwa yang ini lupa saya mau saya nggak ada angen-angen jelas. Ini ada angen-angen berarti daftar. Saya nggak pernah daftar karena ada daftar dulu baru saya tahu baru ada. Saya nggak ada angen-angen loh nggak daftar. Begitu telepon Pak Yai, telepon soleh dirasani Pak Yai. Lupa saya pengen Jumat dan jadi Pak saya berbupati. Nggak ada angen-angen haji. Itu ingin air, termasuk mobil saya nggak pernah beli. Justru kalau beli saya jual malah. Kalau kawin ini Pak Yai bayar pajak di mobil, itu pikir Pak Yai ganti motor orang bayar pajak. Dari apa saya ganti pajak ini itu kok mau ya? Pokoknya sih yakin. Kuncinya satu, yakin. Insya Allah mudah. Doaannya sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahmatullah. Jadi ngene lho, kuwabe menungso niku waktu Gusti Allah masang roh itu sudah diprogram oleh Allah. Rezekine, karaktere, derajate. Nanti derajate misalnya ini derajatnya saya jadi bupati. Nah, takdir itu yang tidak bisa dirubah cuma kematian. Cuma kemana? Kematian. Selain itu bisa dirubah dengan kekuatan ikhtiar. Dengan cita-cita hukum. Dengan ikhtiar. Ikhtiar yang beristiqomah. Mayat dalil taromah basiru bil istiqomah. Barang siapa yang kepingin sukses, mulia, wujud cita-citai, pasti bil istiqomah. Maka metodenya, caranya itu istiqomah. Mulai santri-santri, si Habibie tetap dengan semuanya tetap istiqomah. Jangan tinggalkan istiqomah. Kalau panjenengan nanti sudah jadi orang, kalau panjenengan jadi pejabat, dimanapun panjenengan berada, dekatilah ulama. Tapi tetap jadi sing ngapunten, cek doyan wirita, cek doyan istiqomah. Dan itu memang sing kula contohaken. Lah wong ngomong niku gampang, wong ngaji niku gampang, wong istiqomah ini yang susah. Makanya hanya orang-orang yang beristiqomah yang diluhurkan derajat oleh Allah. Karena roh waktu di daerah dikumpul di program kali Gusti Allah, jenengan pun sampak ngersuro nggih masih anak ing Buddha pun ngersuro disyukuri hormat tawadhu dhateng Allah selalu donga. Wong Gusti Allah ngene anak dapur iku jenengan cek terus nyedhek nang Gusti Allah. Nggih kadang-kadang anak jenengan beler ngoten nggih niku karep Gusti Allah niku nggih supaya jenengan terus nempes nang Gusti Allah. Loh, santri-santri kula sing kula denda kula nggih bersyukur tetap kula syukuri alhamdulillah panjenengan Gusti Allah ngene santri dabel iki kula cek menten nang Gusti Allah supaya nggih lebih banter dikiri nang Gusti Allah supaya selalu bersama Allah. Karena yang bisa merubah sesuatu yang lebih baik itu hanya Allah, yang memberi derajat semuanya itu Allah. Mulane Allah tahu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha kabeh Gusti Allah. Lah kali Gusti Allah nggih diparingaken tiyang sing dikehendaki kali Gusti Allah. Masih tadi guru jenengan nggih pun sekedar tadi guru, harus jadi guru yang berprestasi, harus menjadi guru yang
terbaik. Ini di rumah kupingnya guru-guru itu. Karena kalau tirakati dia guru, mulanya kadang-kadang lek sing sirik iki pasti gak kerasan dari guru di sini ngabuti. Lek boten niat betul-betul hati. Lek boten niat itu Allah, boten terus suwe, gak kerasan. Karena niku guru waktu ada sebenarnya ada kepengin sekolah monggo gabung di singa putih. Jadi kan itu misalnya jenengan kata anakku kok ambil liarnya anakku kok gak iso dhewe ya berwatan wong niku ya karepe Gusti Allah. Siapa tahu nanti Allah berkehendak Allah merasakan langsung iso nyalip sing lugur-lugur itu ya selalu terjadi. Gusti Allah karun tidak ada orang yang bisa mencegah. Dan urip ini semakin bahagia. Kalau bahagia itu diukur dengan urusan dunia, niki keliru. Lalu misalnya diukur dengan dunia, kalau anak artis-artis itu pegatan itu, dia tahu duit mas akeh sih pegatan, karena tidak diberi kebahagiaan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sing beriman itu, sing kaya hati itu, mulane laisa ghina an kathratil ardi walakin al-ghina nafsi. Sing diarani sugih mboten akeh dunyane, duwe miliaran. Wah itu wong gak pati kenal agama iki. Walakin al-ghina nafsi. Akan tetapi yang dilakukan itu dikatakan kaya yang hakiki itu yang hatinya selalu ingat kepada Allah, sehingga dikasih berapapun bisa menikmati dan berbahagia. Lek ati niku iso menikmati semua pemberian Allah, lek atine tenang, salate iso tenang. Lek atine pikirane bingung, pasti salat niku mboten saged tenang, mboten saged khusyuk, mboten saged madhep ten pangeran. Saged dipahami ya. Dadi disyukuri mawon. Ya wong niku ajene Gusti Allah, carane Gusti Allah manggil dengan dikasih Mas. Mulane donga nang Allah, ngaten nang Allah jangan nunggu masalah. Nggih. Lalu jenengan ngenteni masalah selesai wis adomane ambek Gusti Allah, ngajine tredo, zikire tredo, istighosah tredo. Mungkin Gusti Allah nek manggil dengan masalah. Nek selalu bersyukur, Allah manggil dengan bersyukur. Jadi hidup sekali ini bisa bahagia. Tentu karena hati tenang itu hati ini bersih dan penuh dengan kesabaran dan kesyukuran. Iso trimo pinari Gusti Allah. Contoh misalnya guru bayarannya 1 juta misalnya. Lo itu bisa mengalahkan gajian yang 10 juta. Lo kok sakit Pak ya? Lawang mulai itu gelap kamu kalau tak ngerti, sama kau cek bingung ini, sama kerja terbukti, bayaran ini pinter, 100 juta Pak ya. Bukti sama kerja, mungkin Pak ya. Bayaran ini bilang, kan 1 juta. Lah iya, mesti ini kan harus 15 juta, sambatan sampai yang melebihi wong becak. Ngersuloni, tidak karuan, inilah contoh. Kalau cerita sama lagi kadang-kadang dari guru madrasah bayaran ini 500.000 lu itu digawe urip anake loro nggih berarti kan wong papat ya iso uripnya kan. Itu kan rahasia ini Gusti Allah. Jadi masih anak model apa wae niku binaringi Gusti Allah dadi disyukuri. Mbok dipaito wong niku anake. Sepinter kaya kancamu lah, karepe arek ya luwih pinter, tapi yang bisa memaringi ngoten dengan bersyukur, napa nikmati ditambahi insyaallah. La in syakartum la azidannakum. Jadi bersyukur, mensyukuri keterbatasan, mensyukuri kekurangan. Karena saya memberi kekurangan ya Allah, saya memberi keterbatasan di Gusti Allah. Krono kekurangan itu disyukuri sehingga Allah memberi kenikmatan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk kasih sayang Allah termasuk diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Udin, sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ngaji pada
juga seperti itu, ada yang umum, ada yang khusus, ada khusus. Supaya kita ini bisa mengikuti contoh. Sebab kita memondokkan anak di pondok pesantren ini supaya apa yang bisa disampaikan oleh kiai termasuk aturan, minimal kula dengan sedaya santri-santriwan santriwati itu bisa menjadi minimal diumum, bisa mengikuti aturan, taat karena mengikuti aturan. Begini, tadi sudah disampaikan kiai, harapan seorang tua kepada anak itu sebuah doa. Doa itu akan terkabul, lebih-lebih doanya orang tua. Doa ulwanit liwalati kadoa Nabi ummati. Doanya orang tua terhadap anak itu bahkan doanya Nabi terhadap umat mustajab. Lebih-lebih doa yang tadi disampaikan oleh kiai yang dirakati mulai di pondok pesantren ketika kumpul dengan saya di pondok tahun 80. Berapa tahun istiqomah? Ini saya tidak sedikit, karena yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Doa yarudul qom. Kepastian anak ini jadi pasti jadi anak bodoh, anak ini jadi anak yang tidak soleh. Karena kerja kerasnya seorang tua dengan doa itu akan merubah kolom tadi. Lebih-lebih doa sholawat mujian. Ini ada cerita. Saya itu disuruh nirakati termasuk sholat mujian ini. Saya disuruh puasa 2 tahun oleh kiai ini, disuruh puasa 2 tahun mengamalkan sholat mujian. Itu dikasih sepeda super baru, dikok tirakat, dikasih sepeda motor. Jadi dia kiai ngomong tirakat di sepeda. Nah ini kiai. Jadi saya tuh di pondok nggak senang tirakat. Kiai di pondok malam nggak pernah tidur. Kalau kerja, kalau siang kerja dengan saya, sama-sama kerja. Kayak dulu saya di pondok itu kalau mau ujian sekolah aliyah, kalau mau ujian kirim surat ke orang tua, minta doa. Jadi kiriman saya doa dari orang tua. Itu menurut saya. Sama yang tidak, ya, kalau untuk sanggup di pondok saya dengan kiai sama, nyari sendiri. Itu. Nah ini supaya harapan orang tua terhadap anak-anak bisa sukses, karena ketiga-tiga keempatnya yang harus kerjasama, orang tua, santri, guru, kiai. Nah ini harus kerjasama. Minimal orang tua doa. Kalau orang anaknya di pondok jam 3 sudah dibangunkan untuk sembahyang malam, orang tuanya masih tidur, bahkan kiainya dan mendoakan santrinya juga berdoa, orang tuanya ini ayo sama-sama kerja keras. Lebih-lebih doa yang disampaikan oleh kiai, doa sholawat mujian. Ini pentingnya sholawat mujian. Jadi fadilnya semua luar biasa. Sebelum saya melakukan ini dikasih informasi oleh kiai. Sholawat mujian itu kalau ditirakati itu wis gak usah macam-macam doa. Di kono kabeh cukup. Wa takbilana biha jami'al hajat. Hajat apa iki mlebu di kono. Kalau untuk minta yang lain itu kan menyampaikan saja. Sebenarnya sudah masuk di watak bilanya jami'al hajat. Harapan saya dengan menyimpulkan ngaji pada siang ini adalah harapannya terhadap wali santri supaya keberhasilan itu diwujudkan oleh Allah. Ayo kita kerjakan, kita berdoa mendoakan anak ya dengan doa itulah untuk saling kerja keras antara guru, santri, kiai dan para gurunya. Jadi kalau ini dilakukan, insya Allah cita-cita yang akan diminta oleh seorang santriwati terwujud dengan sesuai harapan. Demikian akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Pak Udin ini ingin modal di luar dan sak kamar kali dulu. Sak kamar kali dulu. Nek santri-santri kepingin tanglet. Nah, kita Pak Udin. Pak Yai ini termasuk santri sing nakal. Jadi nakal gini kawal.
nek kapan Pak Udin iki apa? Tilem, kula mboten gelem turu. Ada. Lah iku jenenge santri sing hebat, sing nakal tapi nggih penjemput cita-cita. Ada. Jadi rata-rata niku tiyang kan ngeten, nek kiai maringi amanat. Mesine kalau wis mati ku kiai ini berharap napa? Dikai amplop ambil napa? Ambil santrine. Lho kula didik Pak Udin nggih kanca nggih santri. Sebab ngeten lho. Kanca niku lek nyantri nang kanca niku lek mboten dikae derajat khusus sampe Gusti Allah mboten kira kuat. Isi gengsi. Lha iki sama contoh Pak Udin. Biasane sing napa niku sak kamar kali kula nggih sepengetahuane Pak Udin niku kapan ngajine. Kados sing rencang kula dicaki dados DPR ngene napa ngawi. Dia bingung, saya ini lihat Kang Saipul ini bingung. Ada. Nah, bukan hanya Pak Udin, kata bapak ini jadi santri-santri wis tak kayak sepeda motor anyar, poso. Saja ini tergantung, ini cara kula didik Pak Udin. Iki poso ini krono dikek sepeda, apa krono apa? Lek enjene gak krono dikek sepeda, kula lek cewek mutafik pasti kan. Tapi nek binone poso krono tukokno sepeda anyar. Lah iki. Jadi cara kula didik santri kadang nggih santri contoh ini yang lebih mati dia kata Pak Gisore ya. Wah iki Pak Gisore iki wah iki muridku iki kate oleh rezeki gede. Kate oleh rezeki gede. Mari niku mobil Pak Gisore. Pak Gisore bingung gak duwe untuk mobil. Nggih. Sebab apa? Wong duwe duwe lek imane tipis mungkin pola akeh. Nah, langsung pakai mobil dinikmati sak keluarga. Lha niku lah kadang-kadang napa niku kula diarani aneh sebetulnya ndak aneh. Ini supaya santri iki selamat. Nggih, sebab kabeh lek wis duwe akeh ada kesempatan belakrak tadinya. Golek belakrak sekali ngaji kan. Iki cara kula sing sering dianggap bertentangan. Lah sakjane wonten emak. Enten rencang kula niku wau pinter mondoke suwe, tapi gak ganti apa-apa. Nggih kanca nggih santri, dadi kula dikit batine. Kan saya pun kula niki yo napa sih. Wong mondok niku nggih kula pun suwe. Nek cara kita kuning ya wis warak bahasa paham. Kalau ngene kan, sampean itu ya seneng tirakat tapi sama sombong, merasa sampean itu di atas konco-konco sampean. Nah, ini sing gak tadi. Ini di mana lagi anak-anak kula. Oh, mulane dadi apa aja rumangsa paling dhuwur. Lek iso rumangsa nggih bisa. Cek dadi genteng. Nggih lho, sampean lek rela rido diicak-icak. Kaya napa niku jenenge kaya lemah iku. Akhire iso dadi genteng. Wong sing icak-icak pasti iki iso genteng. Apa lho ndukure genteng? Mulane jenengan lek dina wong, dinyek wong, syukuri aja. Cuman kadang-kadang kula lek dina wong ya digawe tutup lah, masa isih nom ketok sabare. Kadang-kadang ya murid-murid kayak formalitas cek atas. Enggak apa-apa kalau seperti itu, tutupi laku, betul apa? Nggih, ngaten saged dipahami nggih. Jadi begitu kanca kula niku wau ampun anak itu cilik, omahe kate roboh. Ya muga-muga kula ngomongin di rumah ora mlebu itu. Waktu itu kula kayak wis ngene ae. Sampai tirakat. Gue mesti dikai hadiah ya. Tirakat 3 tahun terus wis lereng. Sama tak tukono mobil anyar iki lho. Iki sama kok. Saiki tugas sampean itu mobil iki sewa. Lek setiap wong sing nyewa mobil sampean isi ngaji, ambek guyon. Nah, ini cara kula didik cara dapat. Besok sama kok santrinya. Saiki santrinya pun gak ada. Nah. Kula paringi mobil ngeten. Mosok kan saya pun mobil tiket nonton. Kalau ini tiket kan cangkem. Kula kan boten telaten. Mulane santri-santri kudu paham kali kula. Ya sebab kula gak telatenan.
Akhirnya jadi alhamdulillah ilmune iku dadi penyakit krana napa? Nggih. Rumangsa awake paling pinter. Rumangsa awake paling ngerti. Akhirnya mulai ilmune gak manfaat. Jangan sampai terjadi para santri sehingga ya sama tiru. Ngeten iki istilahnya iki aku ngaji saiki direwangi para pengurus. Jadi cek boten napa ati cek iku mau aku sing nah cek boten moten lho karepe niku. Niku carane noto ati ben boten sangka. Ternyata nggih pengurus-pengurus itu beda-beda. Saiki Arya wedok silakan. Silakan ditunjuk. Di situ saja enggak apa-apa. Miki kan. Alia, anak Alia, Putri, sama tunjuk satu-satu. Dulu Pak Haji Soleh itu pertama ngaji sebulan itu kadang nyesel, kok aku dimohon terus saya Pak Yai. Ya memang kalau tren, buat itu saja nih, kersane asli hasil dari apa? Pahami deh. Akhirnya saat ini jadi apa? Jadi kan itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari ngaji yang pada siang hari ini yang dapat saya ambil yaitu ketika kita menjadi seorang santri harus selalu manut taat kepada guru. Karena guru itu tahu yang terbaik untuk anak didik muridnya. Nah, kadang seseorang itu kan ada yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang manut sama guru, ada yang suka melanggar. Jadi kita harus tetap berusaha mematuhi apapun perintah guru tersebut, selagi perintah itu tidak melanggar dari aturan agama Islam. Dan untuk semua para wisudawan, wisudawati MTS Unggulan Singa Putih, kita harus MTS MA Unggulan Singa Putih harus tetap saling menyambung tali silaturahmi dengan Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin, agar guru kita, Romo Kiai dan Bunyai dan guru-guru sekolah lainnya, para asatid dan asatidah selalu mendoakan kita meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Miki. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pada ngaji siang hari ini, jadi kesimpulannya, sesusah apapun, sesulit-sulitnya apapun kamu, ketika kamu menghadapi masalah, jangan lupa untuk bersyukur, karena pertolongan Allah itu datang kapanpun yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya di guru, salah satu guru putri. Ayo Pak ya, ditunjuk salah satu. Guru-guru itu lah ngaji betul pakai ngarep dari mana kupingnya ya. Ojo sinika. Ini Pak, dari sinika. Tadi di depan contoh ini ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Romo Yai sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan
kesimpulan pada ngaji siang hari ini, yang dapat saya serap pada ngaji siang ini yaitu pertama, jadi manusia itu harus beda. Beda itu maksudnya seperti apa? Seperti tadi yang disampaikan oleh Om Yai, harus nakal. Nakal itu maksudnya nakal yang maksudnya kurang didatang. Jadi manusia itu harus yang nakal. Nakal itu maksudnya nakal yang untuk menuju sukses, seperti ketika sholat, contohnya sholat sendiri, biasanya kan ada, kalau manusia pada umumnya seperti tadi, kalau mau sholat berarti nunggu, kalau bisa kita itu datang duluan sebelum imamnya. Jadi kalau guru-guru itu kalau bisa kalau sendiri masih belajar supaya datang tidak pada yang ditentukan. Misalnya berangkatnya harus masuk jam 7 lebih 10, kalau bisa sebelum 10 menit sebelum jam 7 lebih 10 itu sudah datang. Karena supaya menjadi manusia yang beda, bukan beda untuk yang kurang baik, tapi beda menjadi yang lebih baik, supaya menuju kesuksesannya itu lebih mudah. Karena terus yang kedua yang bisa saya serap dari ngaji siang ini, kita itu harus selalu ikhtiar. Karena apa? Takdir Allah itu bisa dirubah kecuali mati. Jadi yang penting kita punya cita-cita yang sangat tinggi. Kalau kita ikhtiar atau mau mencoba terus, misal kita ingin menjadi, contohnya dicita-citakan seperti Pondok Singaputi, yaitu menjadi konglomerat dunia. Jadi mulai sekarang khususnya santri-santri, kalau ingin menjadi konglomerat dunia, apa yang bisa kita lakukan saat menjadi santri? Bukan hanya leha-leha saja bahasanya di Menjewo. Supaya nanti ketika menjadi konglomerat dunia, kita di sekolah kan diajari supaya ketika belajar presentasi terus, nah itu menuju ke konglomerat dunia juga harus bisa ngomong dengan lancar ketika di depan umum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatori, jadi syariatnya manusia, torekotnya manusia, hakikatnya manusia yang baik. Kalau guru itu mengikuti aturan, pas sesuai aturan, itu guru baik. Kalau yang telat-telat, guru kurang baik. Santri pun juga demikian. Kalau santri yang sebelum ditentukan itu sudah siap, itu namanya guru yang terbaik atau santri yang terbaik. Sesuatu yang terbaik nanti pasti diberi hadiah oleh Allah. Min haitsu la yahtasib. Bapak terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah aja ngaji. Ini sebuah contoh yang betul dibangun oleh Romo Kiai. Saya enggak bayangkan kita akan ngaji siang ini kan itu. Ini adalah simbol anak-anakku bahwa ngaji itu memang sampai mati. Tidak dipungkasi dengan wisuda baru hore gak ngaji mana. Ya, maka jangan pernah punya anggapan di dalam hati kalian, saya akan menjadi bekas santrinya Romo Kiai. Itu harus dibuang jauh-jauh. Lulus ini cuma formalitas. Ini adalah cuma sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan formal, gitu aja. Jangan memaknainya adalah akhir daripada perjuangan saya di sini. Ini saya kasih tips ya. Kalau kalian sekarang ini
diberikan kesempatan untuk menjadi muridnya Romo Kiai, jangan sekali-kali berniat untuk menjadi mantan muridnya Romo Kiai. Caranya seperti apa? Walaupun nanti di sekolah sini, caranya adalah lakukan semua aktivitas rutin yang telah kalian lakukan di pondok secara istiqomah di rumah. Kuatkan itu. Selama kalian melakukan itu, maka kalian masih muridnya Romo Kiai. Ya. Selanjutnya, setiap hari Minggu kalau dekat datang untuk ngaji. Kalau jauh datang melalui YouTube streaming. Dari Papua, Sofyan, insya Allah masuk ya. Internet ada Sofyan. Ada ya? Mantap. Maka harus ngaji. Tuh, rindu sama Yai kan begitu. Kenapa kok begitu? Karena hari Minggu itu, tadi kalau Bu Ula menyampaikan pendapat bahwa kita Romo Kiai membuat model ngaji seperti ini jangan salah. Ini bukan latihan bicara, tapi ini adalah latihan mendengar. Pernah berpikir kita ini misalnya nih para pengurus di depan kan, dari 3 jam ya misalnya sesi ngobrol hari Ahad itu di Singapura, paling cuma 7 menit kita ngomong ya, paling cuma 5 menit bahkan ada yang sebentar juga, yang masih grogi-grogi itu paling 2 menit gitu. Tapi jangan putus asa, karena bukan berarti antum tidak mendapatkan kesempatan untuk pegang mic ya, karena tidak mungkin dalam satu sesi itu megang mic semua, enggak ya. Itu antum sia-sia datang ngaji, tidak. Karena sebenarnya ya, ngaji ini bukan latihan bicara, tapi ini adalah latihan mendengar. Itulah kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa Allah menciptakan 2 mata dan 1 tangan, supaya kita bisa lebih banyak mendengar dan bisa lebih banyak membaca daripada lebih banyak bicara dan lebih banyak menulis. Apa yang kita tuliskan mungkin hanya 5% dari informasi yang diberikan Allah kepada kita. Ini makanya ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu bukan uktub, bukan takalam, tapi ikra. Saking pentingnya membaca. Membaca itu menyerap artinya. Bisa dengan mata, bisa dengan telinga. Semua informasi yang kita dapatkan, yang kita saksikan, kita dengar, kita lihat, semuanya adalah pendidikan. Selanjutnya tadi disebutkan ada santri yang khususul khusus. Ini adalah derajat paling tinggi ya, paling ekstraordinari kalau bahasanya Pak Najib tadi. Begitu juga nanti ketika keluar pemimpin yang ekstraordinari, yang khususul khusus. Dengarkan ini, bukan hanya pemimpin yang mampu memetakan potensi anak buahnya, tapi pemimpin yang khususul khusus itu pemimpin yang mampu memetakan kekurangan anak buahnya. Sebenarnya kalau kita sadar gitu ya itu contohkan. Siapa yang tahu contoh yang setiap saat kita saksikan tapi kita nggak ngerasa sebenarnya, untuk menjadi pemimpin yang ekstraordinari, yang mampu memetakan kekurangan anak buahnya? Siapa? Cak Kabul. Itu Cak Kabul. Paham maksud saya? Dari awal sampai dengan begitu profesionalnya beliau sekarang mampu mengendalikan YouTube ya, Singapura streaming. Ayo, Pak Najib tidak bisa ya. Pak Najib sebenarnya punya tingkat ability yang jauh lebih ekspor daripada kita ya. Mungkin belajar sebentar langsung bisa, tapi kenapa kok Cak Kabul yang jadi? Ini bagaimana ekstraordinarnya beliau memetakan kekurangan Cak Kabul menjadi sebuah kelebihan.
Kalau ada orang pinter ngetik sama jadikan sekretaris, itu pemimpin biasa. Tapi kalau ada orang yang tidak cakap dalam bicara, tidak cakap dalam menulis, bahkan dijadikan sekretaris, itu baru pemimpin luar biasa. Ketika pemimpin mampu mendampingi dia sampai dia menjadi expert, baru maka dia luar biasa. Begitu juga kiai kepada para santrinya. Bahkan ketika diucapkan, mungkin beliau akan berkata, anak-anakku, ketika kalian tidak menjadi lebih baik daripada saya, maka saya tidak usah mati dan kalian tidak usah lahir. Maka kita harus lebih baik dari orang kiai. Diridhoilah syafaat Rasulullah SAW. Dengan doa beliau, bimbingan beliau, tawaran beliau, insya Allah kita semuanya menjadi generasi yang lebih baik, penerus bangsa ini di seantero Indonesia, Nusantara, bahkan dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wau Pak Padahal lah kalau kayak syariat di menungso, tarekat di menungso, kakek di menungso kan betul disentuh, kan dijarukan. Memahami apa yang diperintahkan oleh Yai, bahwasanya kita ini yang namanya makhluk, yang namanya manusia, seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran, tugas utama kita itu adalah ibadah. Kita tidak disuruh untuk bingung, tidak disuruh untuk pusing, tidak disuruh untuk sambatan, tapi untuk ibadah. Lah, pemahaman ibadah ini yang bervariasi. Makanya Pak Yai sering mencontohkan, dakwah itu sifatnya luas, banyak macam dan banyak perbedaan. Pak Yai tadi mencontohkan genteng. Genteng itu derajat dukur, bagian dukur. Tapi ketika jadi genteng, dari proses pembuatan pabrik genteng menuju ke sini, itu penuh dengan gesekan, penuh dengan perbedaan. Nek kapan kita tidak mampu dengan perbedaan, maka kita akan pecah. Kalau sudah pecah, nggak akan dipasang di tingkat yang tinggi. Kelasnya akan jadi gagal, jadi uruk, bukan jadi pengayom. Lah, manusia yang hakikatnya sebenarnya manusia inilah kita dibentuk oleh Pak Yai untuk benar-benar menjadi manusia yang menjadi pengayom. Salah satunya baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan keluarga besar umumnya Singa Putih Munfaridin. Demikian pemahaman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan ngaji pada siang hari ini, bahwasanya yang pertama kita harus benar-benar bersyukur diberi kesempatan yang istimewa ini untuk terus menuntut ilmu. Ilmu inilah yang akan mencahayai hati kita agar laku kita ini tidak sampai keluar dari syariat Allah, perintah Allah, dan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita ini menjadi manusia yang sesuai dengan perintah Allah yang diajarkan oleh Romo Kiai, ada syariatnya manusia, ada torekohnya manusia, ada hakikatnya manusia. Kalau saya analikan semampu saya, kalau kita ini manusia yang selalu ingin menggapai ridha Allah, kuncinya adalah terus mencari ilmu. Syariatnya adalah ilmu. Menuntut ilmu biar sukses, menuntut ilmu biar cerah masa depannya.
menuntut ilmu agar tidak kebingungan nanti ketika menghadapi ujian, menghadapi masalah. Kuncinya adalah orang yang mempunyai ilmu yang sesuai dengan syariatnya, tentunya orang tersebut tidak akan kebingungan, segala sesuatu sudah dipersiapkan. Kemudian ada torekohnya manusia. Yang sewu, torekohnya kalau saya amalkan terhadap orang yang menuntut ilmu atau santri, tentunya santri itu bagaimana kita manut dengan cara didikan guru. Apapun cara guru kita ikuti. Orang yang gagal adalah orang yang bergeser dari apa yang telah dididik oleh gurunya. Tidak mau sabar dengan cara didik gurunya. Oh, guruku keren, guruku titik-titik nyalahno guruku. Padahal itu semua cara guru. Tentunya kita harus paham, bersyukur. Kalau kita ditunjukkan kesalahannya, tentunya kita paham. Oh, kalau di sini salah. Kalau salah tidak ditunjukkan, maka jalan kita terus salah. Kalau salah terus, maka menjadi orang yang bingung. Menjadi orang yang bingung tentu menjadi orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa pasti dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya adalah berhikmah, merasakan dengan hati atau ikhlas dalam menuntut ilmu. Intinya hati kita ini kita gerakkan untuk merasakan bahwa tujuan kita hanyalah meraih ridho Allah. Orang yang diridhoi Allah pasti hatinya diberi ketenangan dengan berbagai macam masalah. Pasti hatinya tenang dengan berbagai apapun yang menimpa dirinya. Ini adalah ciri-ciri orang yang diridhoi Allah. Di dunianya tentram dan di akhiratnya juga mendapatkan surga. Sedikit-sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya banyak kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah menghidupkan kita, dilengkapi, iya dikai rezeki, dikai urip, dikai nafas enak. Jadi cara syariat manusia nggih pun paham lek urip iki dikon ibadah. Ya dikon golek ilmu supaya ibadah iso sabun korno nggih napa tasik syariat hanya melengkapi, kadang-kadang yang melakukan sembahyang perintah Allah, kadang-kadang yang melanggar dan ingkar. Ini dawuh-dawuh Gusti Allah itu padahal mesti dilengkapi. Lalu kemudian supaya kepingin meningkat, nah ini kan dibentuk di torekot. Karena torekot itu caranya urip sing sukses itu piye, caranya dari santri sing sukses itu piye. Nah, dengan menjalankan torekot ini dinikmati, dirasakan, sehingga muncul syukur kepada Allah. Alhamdulillah, sibuk kayak begini jadi bisa sempat sholat, tiga kesempatan ambil Gusti Allah bisa sholat. Lama lagi dituduh setan, repot titik uskat sembahyang, repot titik uskat sembahyang. Lalu kemudian krono dicek tahu kita, terus dibangun kesempurnaan ini, menjalankan perintah Allah, menjadi larangan Allah, sehingga nabo syariat hakikat ini dinikmati. Ma'rifatnya ketika menjadi atau memasuki ruang takwa, ini cara normal. Kalau sudah takwa kepada Allah, sehingga punya banyak fasilitas. Dari Allah, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sesulit apapun, kalau kita sudah masuk di ruang takwa, ini ada fasilitas dari Allah, ada jaminan dari Allah, akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sering memberi bonus rezeki yang tidak disangka. Dan saya dipahami, sehingga wis makrifat itu roh ini diawali dari syariat sintasi ambuladul, ini semua disiapkan, tapi tidak semuanya dipakai untuk taat kepada Allah sampai
menjadi orang yang takwa Allah. Krono masuk ke ruang takwa Allah, lalu kemudian munggah mari menjadi masuk di ruang ridhone Gusti Allah. Saya dipahami. Ini yang kemarin ngaji yang minggu itu kekurangannya ya ini nanti sore tetap ngaji dan itu dibahas lagi lebih matang. Jadi saja ini metode ngaji seperti ini di Singapura itu penggalian potensi. Jenengan lek ngaji ini gak serius, apa itu gak ngereket, pasti gak paham, pasti barang. Dan itu penggalian potensi maksudnya. Jadi jenengan ngaji banyak S2 itu kalau menyampaikan ambasador juga banyak. Nah anak-anak kita ini jalan iso bagus karena jadi apapun kalau namanya orang besar itu harus bisa memanage, harus bisa menyampaikan programnya nopo sing dituju saya disampaikan. Kemudian ini sedoyo tidak melatihan krono lillahi ta'ala supaya urip iki manfaat menjadi krono manfaat menjadi hamba Allah yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum sebenarnya jangan itu sekali-kali mawon masih gak usah jale, sepenting langsung besok praktek ngelakoni kuati. Ada. Kenapa ini kok didamel ngaji? Nah ini makanya kudu paham kali Singapura. Awalnya masuk nang pesantren ini ya api-apian, tujuannya ngaji. Nah, di akhir kelas bukan akhir ngaji, dipungkasi dengan ngaji. Dereng nang pondok niate ngajekno anake, niki sudah diakhiri kelas niki dengan ngaji. Tapi ngaji tak boleh berhenti sampai mati. Dan sehingga kalau dalam slogan maju wajib mundur haram. Lakukanlah semuanya itu karena Allah. Jadi belajar nerima pinaring Gusti Allah lah boten semerap ilmu nggih boten saged. Nggih, menghilangkan kesombongan, ketakaburan nggih boten latihan nggih boten saged. Kita harus sadar, kita ini orang biasa. Hamba Gusti Allah sih biasa-biasa. Ya. Dengan modal dikasih Allah menjadi hamba Allah yang biasa-biasa saja, modal ini jadikan modal untuk menjadi hamba Allah yang luar biasa. Ya tadi saya dibanding ya. Muga-muga sedaya para santri Singapura sak kelurahanane sak tutune makin muga-muga diridhoi dening Allah. Gusti Allah dadosaken hamba ingkang saleh-salehah tur husnul khotimah. Muga-muga diparing keselamatan, keamanan, kemudahan menjemput cita-citanya. Santri Singapura harus bercita-cita tinggi, lalu kemudian diserahkan kepada Allah, terserah Allah karena Allah yang memutuskan, jadi apa saja terserah Allah. Suksesnya perjuangan tidak semuanya jadi ustadz dan kiai, harus banyak yang jadi polisi, jadi tentara, jadi pemberontak, ya jadi ustadz dan ada. Kalau semuanya ini itu saling itu mentransfer ya. Pengalaman ini, keilmuan ini dijadikan satu sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk dakwah sepanjang masa. Mungkin itu dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenengan harus nyencek tauhide, pengamal munfaridin ini selalu tawasul kepada Allah Khidir alaihissalam. Lek kapan niku Allah ridho di anak-anak kita niki, Allah akan memberi keberkahan ilmu laduni. Nabi Allah Khidir niku tidak bisa nunggu di tempat segersan karena sekitarnya menjadi syukur seperti Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau nyampe akan santri sing latin kula cilik
Ngene lho, kalah sama guru sing temen supaya guru itu apa gitu nih, biarlah kalau misalnya ngisi tidak apa-apa, pokoknya sampai nggak niat ngisi ke guru, sampai nggak apa pas melok ngaji, sampai tak ingin guru sampai, gue guru sing malas ngaji lah guys, kut iki ayat Quran apa kak guru, apa gak kebingungan. Belanja guru-guru kalau jak ngaji, saya gak kebingungan, apa buatan isin kan dari takon santri kelompok-kelompok, gitu. Ini guyu-guyu nih namanya. Kulan itu ngeman sampai ya. Nah terus anak-anak ini santri-santri supaya terus berkembang. Wah guruku hebat. Siapa? Kenapa ditakoni santri ini kan orang jenengan kelompok-kelompok ini peringas gak bisa jawab ya apa? Nah, ini kulan ngeman gitu. Jadi supaya bisa menjadi guru yang terbaik, terus menambah ilmu santri supaya bisa menjadi santri yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi kita sedaya santri-santri Singapura keluarga besar Singapura mugi-mugi Gusti Allah nakdir, Gusti Allah paring suki cukup ilmune, suki cukup dunyane, suki cukup perjuangane, luhur derajat pangkate, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyyil billah sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhirna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'na bika 'indaka 'ala ad-darajat wa tarfa'na bika 'indaka 'ala ad-darajat wa tarfa'na bika 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna fahman fahmin nabiyyin waj'alna fawzan hafzal mursalin waj'alna ilhaman kailhamil malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi kaunati wa bi barakati bismillahir rahmanir rahim al-dunya al-kubra fi kulli sa'atin yantafa'u bihi fid dunya wa dunya wal akhirah ya ilahil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat ya Allah, Allahumma ya qadiyal hajat ya Allah, Allahumma ya qadiyal hajat ya Allah, ya kafiyal muhimmat ya rafa'at darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muhallal mushkilat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul alim wa anta ni'mal mu'in. Sa'altuka rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatan abdan wal ahli wal walad ya alim ya hanna ya maliku ya mubin wa la natlubu syai'a illa anta ya mu'in. Rabbana astaqim dzikrana wa dzikral munfaridin
wajma'na bil abrari khiyarikal faizin wa kula hayatin fi kamal istiqomatin wa hikmah minal irsyad wal kibri wal hasadi wa rizqan halalan wa si'an ghairan nakisin yakunu lana auna ala manhaj rasyadi maulana ya maulana ya sami'a du'ana du'ana maulana ya maulana ya sami'a du'ana maulana ya maulana ya sami'a du'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, kula atas nami Periutis pengasuh pondok pesantren Singapudi Munfaridin, juga lembaga MTS MA Unggulan Singapudi Munfaridin, kalau ngaturaken nyuwun aku berpangapunten dhateng panjenengan sedaya Bapak Ibu wali santri nggih senajan Bapak Ibu belajar yang sasak pinter mawon nggih disyukuri muga-muga Allah paring manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.